Ya, sambil menunggu. Ya, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali kepada pemaparan Dhamma berkenaan dengan meditasi. Seperti yang telah disinggung sejak awal, meditasi yang kita praktikan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha dikenal sebagai citta bawana atau pengembangan batin. Dalam pengembangan batin ini memang secara garis besar ada dua pengembangan. Yang pertama adalah samatha bhawana. Yang kedua adalah vipassana bhawana. Samatha bhawana adalah pengembangan ketenangan. Jadi kata samatha artinya tenang. Pengembangan ketenangan. Vipassana bhawana adalah pengembangan kebijaksanaan. Vipassana sendiri artinya adalah melihat ke dalam. Passana, melihat. Vi bisa diartikan secara spesifik atau ke dalam. Dalam Visuddhimagga, vi berasal dari kata vivida. Artinya beragam. Melihat secara beragam. Yang tidak lain adalah melihat fenomena dari sisi ketidakkekalannya, duka dan juga anattanya. Nah, dua pengembangan batin ini sangat penting dan harus keduanya dikembangkan. Karena harus diingat bahwasanya dua hal ini adalah kualitas batin. Yang sebenarnya dalam praktik Dhamma yang tujuannya adalah untuk pembebasan tidak bisa dipisahkan. Ketenangan dan kebijaksanaan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dikembangkan. Maka ketika ada pandangan, sebagai contoh adalah kita tidak perlu mempraktikkan samatha. Praktikan saja vipassana. Karena vipassana langsung membawa kepada kesucian. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan apa yang sering disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa samatha dan vipassana keduanya harus dikembangkan. Pandangan demikian biasanya muncul karena terkadang di tengah masyarakat beranggapan bahwa samatha itu adalah praktik yang membawa kepada jhana, sedangkan vipassana adalah praktik yang membawa kepada kesucian. Nah, sehingga ketika beranggapan demikian dan memahami bahwasanya tujuan mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan meditasi adalah untuk kesucian, untuk pembebasan batin dari kotorannya, anggapan muncul, oh berarti samatha tidak perlu. Yang dibutuhkan hanya vipassana. Karena vipassana itulah yang membawa kepada kesucian, pembebasan. Nah, pandangan demikian muncul. Padahal kebijaksanaan tidak akan berkembang tanpa adanya ketenangan, tanpa adanya batin yang tenang. Maka sering dikatakan samadhing bhikkhave bhavito.
samading bikawi samahito yata buta nyana dasanang. Samadhi harus dikembangkan. Ketika dikembangkan, maka seseorang mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi samadhi sering mengacu kepada ketenangan, melihat atau mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya adalah kebijaksanaan. Artinya ketenangan harus dikembangkan agar kebijaksanaan juga berkembang. Samatha dan vipassana keduanya penting untuk dikembangkan. Ada juga anggapan yang mengatakan harus dalam praktik dhamma ini seseorang mempraktikkan mengembangkan samatha terlebih dahulu, baru kemudian vipassana. Karena tanpa mengembangkan samatha, mustahil seseorang bisa mengembangkan vipassana. Hal demikian juga muncul karena ada anggapan bahwa Sang Buddha sendiri dalam beliau mencapai pembebasan diawali dari samatha, baru kemudian vipassana. Seperti yang disampaikan di dalam Bhaya Bhairava Sutta. Nah, kita bisa melihat Sang Buddha sebelum beliau mencapai kebuddhaan, sewaktu masih bodhisattva, mengembangkan pengembangan batin, mencapai jhana hingga tingkat keempat, baru kemudian mengarahkan untuk melihat duka, sebab duka, lenyapnya dan jalan untuk melenyapkan duka. Atau di sini adalah vipassana. Maka samatha baru kemudian vipassana. Akan tetapi setelah bodhisattva Gautama ini mencapai kebuddhaan dan membabarkan dhamma, beliau mengajarkan dhamma dengan berbagai macam cara, yang salah satunya sesungguhnya seseorang tidak harus mengembangkan samatha terlebih dahulu, tetapi bisa mendahului dengan vipassana. Hanya saja setelah vipassana dikembangkan, seiring dengan itu samatha juga harus dikembangkan. Sehingga apa? Saling menyokong untuk saling berkembang. Samatha dan vipassana. Maka di dalam khutbah yang diberikan oleh Bhante Ananda, ketika ditanya oleh seseorang, oleh para biku lainnya, dan belum menyampaikan bahwasanya setiap biku, bikuni yang datang kepada beliau dan mengklaim telah mencapai kesucian arahanta, dan klaim tersebut tidak salah, artinya benar, sesuai, memang mereka mencapai kesucian arahanta, mereka mencapainya dengan mempraktikkan salah satu di antara 4 jalan yang beberapa waktu yang lalu telah saya singgung. Ada beberapa orang, bikuni yang mencapai kesucian arahanta, yang mana memang mereka mempraktikkan mengembangkan samatha terlebih dahulu, baru kemudian vipassana. Jadi samatha pubanggamang vipassanang bhaveti. Jadi pertama pubanggamang, jadi diawali dengan samatha, baru kemudian vipassanang bhaveti, mengembangkan vipassana. Artinya di sini adalah ada orang-orang yang memang dalam praktik dhamma ketika mengembangkan batinnya, mereka lebih dominan untuk terlebih dahulu mengembangkan ketenangannya, mengembangkan batin yang tenang. Dan ketika batinnya menjadi tenang, dalam kitab ulasan dilanjutkan dengan penjelasan orang-orang demikian mencapai tingkatan-tingkatan jhana.
Baru kemudian orang yang sama mempraktikkan vipassana dengan cara mulai merenungkan, melihat yang tadi pagi telah disampaikan, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Melihat apapun pengalaman fenomena kondisi yang berkenaan dengan pancakanda, 5 gugusan, batin dan jasmani sebagai tidak kekal, yang tidak memberikan kepuasan, dan yang kosong dari inti, kosong dari self. Melakukan demikian, mempraktikkan demikian, orang-orang demikian juga bisa terbebaskan. Jadi samatha terlebih dahulu, baru kemudian vipassana. Akan tetapi ada juga beberapa orang yang ternyata dalam arah mengembangkan batinnya, pertama yang dikembangkan adalah vipassana. Baru kemudian mengembangkan samatha. Maka vipassana pubanggamang samatang bhaveti. Pertama adalah vipassana, baru kemudian samatha. Jadi ada orang-orang yang memang lebih dominan, lebih cenderung untuk melihat, menganalisa, mengamati batin dan jasmani dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Nah, seiring dengan pengamatan 5 gugusan atau secara singkat batin dan jasmani sebagai tidak kekal, sebagai tidak memuaskan, sebagai yang kosong dari inti, kemudian ketenangan juga mulai dikembangkan. Samatha mulai dikembangkan. Dan dengan cara demikian pun, orang-orang demikian oleh Bhante Ananda dikatakan juga mencapai pembebasan. Kalau kita perhatikan, sebagai contoh adalah kita berbicara tentang apa yang disampaikan Sang Buddha seperti kemarin latihan bertahap disampaikan Sang Buddha kepada Ganaka Moggallana. Seseorang bernama Ganaka Moggallana. Dalam Ganaka Moggallana Sutta. Nah, dalam latihan bertahap tersebut kita melihat bahwa salah satu sebelum seseorang membawa batinnya untuk terbebas dari 5 rintangan batin, yang kemudian membawa batinnya untuk mencapai tingkatan konsentrasi yang lebih unggul atau jhana. Dalam latihan bertahap tersebut, Sang Buddha juga memberikan tahapan agar para siswanya senantiasa hidup berkesadaran, memiliki sati sampajanya. Dan kita tahu bahwa sati sampajanya ini sangat identik dengan vipassana. Hidup berkesadaran tetapi juga disertai berlandaskan di sana dengan sampajana, dengan kebijaksanaan. Dan sampajana salah satunya tidak lain adalah asammoha sampajana, yaitu pemahaman kebijaksanaan yang bebas dari ketersesatan batin, bebas dari kebodohan. Atau dengan kata lain, pemahaman yang berkenaan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Jadi apapun yang ia lakukan, penuh dengan perhatian dilakukannya, dan di situ juga disertakan pemahaman bahwasanya apapun yang ia lakukan, yang ia alami, tidak lebih hanya sekadar sesuatu yang sifatnya anicca, dukkha, dan juga anatta. Sati sampajanya. Baru kemudian diarahkan untuk pergi ke hutan, pergi ke bawah pohon, ke pangkal pohon, ke tempat yang sunyi, yang kosong, ke lembah, ke gunung, ke kuburan, atau membuat gubuk yang kosong. Dan di sanalah bermeditasi, melenyapkan 5 rintangan batin, mencapai pencapaian jhana, ketenangan.
Kalau kita lihat dari sini, orang demikian telah juga mempraktikkan vipassana karena mempraktikkan sati samajanya, dan itu juga membawa kepada pembebasan. Maka memungkinkan sekali seseorang sembari belajar, sembari memunculkan pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta, mengaplikasikan ke dalam dirinya, ke dalam batinnya, kemudian seiring dengan itu juga mengembangkan samatha, mengembangkan ketenangan, dan itu memungkinkan. Jadi tidak harus kemudian harus samatha dulu, kemudian vipassana. Bahkan vipassana dipraktikkan, dikembangkan terlebih dahulu, kemudian juga dilanjutkan dengan samatha, juga memungkinkan, juga dianjurkan. Ini yang kedua. Ada cara yang ketiga yang dikatakan sebagai samatha vipassanang yuganadhang bhaveti. Jadi ada orang-orang yang mengembangkan samatha dan vipassana secara beriringan, secara bersamaan. Jadi artinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya dalam konteks yang pertama, samatha dikembangkan sampai sedemikian rupa, baru kemudian vipassana. Dalam konteks yang kedua, vipassana dikembangkan sedemikian rupa, baru kemudian samatha. Tetapi untuk yang ketiga ini, ada beberapa orang yang mempraktikkan dalam pengembangan batinnya, keduanya dipraktikkan secara bersamaan. Setidaknya adalah secara beriringan. Maka di dalam kitab ulasan sebagai contoh cara praktik seperti ini adalah ada beberapa orang yang ketika ia mempraktikkan pengembangan batin, membawa batinnya untuk mencapai konsentrasi-konsentrasi tertentu, kemudian keluar dari itu, dilanjutkan dengan perenungan. Apapun yang dialami sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian mempraktikkan samatha dulu, dalam artian mengembangkan batin sampai mencapai, kalau pertama mencapai jhana pertama, yang kedua mencapai jhana kedua. Keluar dari situ langsung dilanjutkan dengan perenungan berkenaan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Nah, itu juga jalan di mana samatha dan vipassana bisa bersamaan atau beriringan. Dan juga dalam penjelasan lain, tidak menyebutkan mengenai pencapaian jhana, bahkan ketika mempraktikkan seperti ini. Yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah disinggung. Berkenaan dengan kondisi batin seorang yogi ketika bermeditasi. Ketika seseorang bermeditasi, batin menjadi tenang. Ketika batin menjadi tenang, itu yang disebut sebagai samatha. Walaupun tidak mencapai pencapaian jhana. Itu disebut sebagai samatha. Dan ketika batin tenang, kalau tidak disertai oleh virya, oleh semangat, maka biasanya akan terseret kepada rasa ngantuk, bahkan bisa tertidur. Maka ketika batin tenang ini juga harus dimunculkan virya, salah satunya adalah memunculkan penyelidikan berkenaan dengan anicca, dukkha, dan juga anatta. Dan ketika itu dilakukan, artinya seseorang mempraktikkan pengembangan batin di mana samatha dan vipassana berjalan bersamaan. Dan ada waktu di mana ketika seseorang melakukan perenungan berkenaan dengan anicca, dukkha, dan anatta, dan itu berlebihan, seseorang kehilangan ketenangannya. Batinnya menjadi gelisah. Batinnya malahan tidak mendapatkan istirahat, aktif. Ketenangannya hilang, samadhinya hilang. Nah, ketika itu terjadi,
kemudian ditenangkan. Ditenangkan. Artinya, ketika seseorang melakukan demikian, pada saat dia melakukan perenungan, itu adalah vipassana. Tetapi ketika berlebihan dan batin tidak tenang, maka dia harus menyeimbangkan batinnya, sehingga batin menjadi tenang. Ketenangan itu adalah samatha. Maka vipassana dan samatha berjalan bersamaan, berjalan bergandengan. Nah, samatha dan vipassana demikian harus juga dikembangkan, dan cara demikian juga salah satu cara yang dianjurkan. Yang ketiga. Yang keempat adalah disampaikan ada beberapa orang ketika sekadar mengembangkan batinnya, apakah dia mengembangkan samatha atau mengembangkan vipassana. Nah, di sana memunculkan berbagai macam pengalaman yang disebut sebagai, tapi disampaikan dalam kitab ulasan, sebagai dasa upakilesa vipassana. 10 kilesa, 10 kotoran batin dalam vipassana. Nah, dalam khutbahnya disebut dhammudacca, kegelisahan berkenaan dengan dhamma, berkenaan dengan hal-hal, fenomena perihal, yang di sini mengacu kepada 10 kotoran di dalam vipassana. Tetapi sebenarnya 10 hal ini dikatakan sebagai kotoran ketika kemudian dilekati. Karena pada dasarnya 10 hal ini merupakan sebenarnya dampak atau petanda bahwa seseorang mengalami kemajuan dalam bermeditasi. Jadi ketika seseorang mengembangkan batinnya, hidup berperhatian, mengendalikan indranya, senantiasa ketika duduk membawa batinnya ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi. Setiap kali 5 rintangan batin muncul, kemudian diupayakan untuk dilenyapkan. Senantiasa melenyapkan apapun hal yang buruk, mengembangkan apapun bentuk pikiran yang baik. Kemudian di sana bisa memunculkan berbagai macam pengalaman. Ada beberapa orang yang kemudian melihat obasa. Obasa itu adalah sinar, cahaya. Jadi seakan-akan walaupun dia tinggal di tempat yang gelap, tetapi seakan-akan berada di tempat yang terang. Seseorang kemudian mendapatkan kegiuran atau piti. Bukan kegiuran biasa, tapi kegiuran karena 5 rintangan batin itu tidak ada. Tidak harus dicapai ketika orang mencapai jhana. Tetapi ketika 5 rintangan batin ini tidak ada, memungkinkan kegiuran juga muncul. Walaupun tidak di dalam pencapaian jhana. Kegiuran itu macam-macam. Dari yang paling sederhana, yang bukan muncul karena 5 rintangan batin lenyap atau tidak ada pada waktu itu, tetapi sekadar karena fisikal. Seperti misalnya ketika buang air kecil, muncul merinding, ya muncul pelepasan langsung merinding gitu. Itu kegiuran juga, tetapi kegiuran yang sifatnya biasa. Ada kegiuran yang muncul karena 5 rintangan batin tidak ada. Dan itu diperoleh apakah seseorang mempraktikkan samatha atau mempraktikkan vipassana. Bisa muncul. Bisa juga muncul passaddhi, artinya ketenangan, baik secara batin maupun secara fisik. Batin menjadi tenang. Dan itu lebih daripada piti. Ketika piti masih ada getaran, passaddhi itu betul-betul sebuah ketenangan. Ada pengalaman-pengalaman yang sebenarnya baik, akan tetapi kemudian ketika seseorang tidak diarahkan dengan baik, bisa berasumsi bahwa itu adalah pencapaian yang tertinggi.
kemudian dilekati. Ketika kelekatan itu terjadi pada pengalaman-pengalaman demikian, itu yang disebut sebagai upakilesa, sebagai kotoran. Maka mengalami demikian pun juga harus kembali kepada prinsip pemahaman kebijaksanaan awal bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal. Ini bukan sebagai tujuan. Ketika ini dilekati juga menjadi sebuah rintangan. Artinya dengan merenungkan demikian, batin menjadi tenang dan melanjutkan meditasinya yang benar. Nah, ketika seseorang mengalami pengalaman-pengalaman demikian dan batin menjadi tenang, nah dalam khutbah yang diberikan oleh Bhante Ananda, beliau juga menyampaikan, maga juga bisa muncul dan pembebasan bisa direalisasi dengan cara demikian. Nah, di sini samatha dan vipassana keduanya harus dikembangkan. Dan sesungguhnya dua praktik ini, dua pengembangan batin ini, batin yang tenang, batin yang bijak, itu masih dalam konteks instrumen. Jadi kalau orang mengatakan, oh samatha itu hanya untuk pencapaian jhana, vipassana adalah untuk pencapaian kesucian. Sesungguhnya keduanya ini secara bersama-sama hanya sebagai instrumen. Instrumen untuk apa? Untuk pelenyapan kotoran batin. Maka dalam khutbah yang lain, Padama Samadhi Sutta juga disampaikan, diingatkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, ketika seseorang dalam upaya mengembangkan batinnya, ia melihat dan mengetahui samatha atau ketenangannya berkembang. Jadi ajatang ceto samato, batin yang tenang secara internal berkembang. Tetapi vipassananya tidak berkembang. Adi banyak dhamma vipassana, yaitu vipassana pandangan terang, yang berkenaan dengan dhamma yang tinggi, itu tidak berkembang. Jadi dengan kata lain, samattanya berkembang, vipassananya tidak berkembang, maka siswa tersebut harus mengembangkan vipassana. Kalau mengetahui vipassananya tidak berkembang, samattanya berkembang, maka orang demikian harus mengembangkan vipassana. Yang kedua, ketika dalam pengembangan batin citta bawana, ia mengetahui adi panya dhamma vipassana berkembang, jadi vipassananya berkembang, tetapi ketenangan batinnya tidak berkembang. Ketenangan batin secara internal, ajatang ceto samatha, tidak berkembang. Maka siswa tersebut harus segera mengembangkan samatha. Ketenangannya harus dikembangkan. Dan yang ketiga, ketika dalam upaya mengembangkan batinnya, ternyata diketahui keduanya tidak berkembang. Baik ketenangan batinnya maupun kebijaksanaannya tidak berkembang. Apa yang harus dilakukan? Harus segera mengembangkan keduanya. Bahkan diibaratkan seperti kalau seseorang tahu rambutnya terbakar. Apa yang harus dia lakukan? Segera memadamkan api di rambutnya. Atau dia tahu pakaian yang dia kenakan terbakar, maka dia harus segera memadamkan api yang membakar pakaiannya. Dan mengetahui bahwasanya samatha dan vipassananya tidak berkembang,
maka dia harus segera mengembangkan keduanya. Jadi keduanya harus segera dikembangkan. Nah sekarang kita harus tahu, ini keduanya sudah berkembang atau masih belum berkembang. Kalau berkembang berarti kita harus mengupayakan lebih intensif. Seperti rambut kita sedang terbakar. Seperti pakaian yang kita kenakan sedang terbakar. Nah yang keempat, ini penting. Ketika seseorang mengetahui samatha dan vipassananya sudah berkembang, maka gunakan ini untuk pelenyapan kotoran batin. Nah artinya samatha dan vipassana adalah instrumen. Instrumen yang harus digunakan untuk memotong kotoran batin. Keduanya penting, keduanya harus dikembangkan. Kita tidak bisa kemudian hanya mengembangkan satu saja. Kebijaksanaan akan berkembang kalau juga disertai oleh ketenangan batin. Ketenangan batin, hanya ketenangan batin saja, tidak ada kebijaksanaan, ya masih muter-muter di alam tumiba lahir. Ya kan? Mencapai pencapaian arupa jana karena ketenangan ini, ya paling-paling terlahir di alam arupa Brahma. Artinya masih muter-muter, belum bisa terbebaskan. Maka keduanya ini harus dikembangkan. Bahkan kalau beberapa orang pada zaman Buddha seringkali disebutkan, beberapa orang yang ingin mencapai Nirodha Samapati, karena Nirodha Samapati ini pencapaian yang spesial sekali, bahkan tidak semua arahat, tidak semua anagami bisa mencapai Nirodha Samapati. Nirodha Samapati ini adalah pencapaian di mana vedana, perasaan, dan sanya, persepsi, itu padam. Maka disebut sanya vedayita nirodha. Padamnya persepsi dan perasaan. Dan pencapaian ini hanya bisa dikembangkan oleh mereka yang memang mempraktikkan baik samatha dan vipassana sampai pada kesempurnaannya. Yang ingin mencapai Nirodha Samapati harus terlebih dahulu mencapai Newasanya Nasanya Yatana, arupa jana yang terakhir. Dan ia pun juga harus mengembangkan kebijaksanaan, memahami, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Dan ketika dia dilakukan, orang demikian bisa membawa batinnya pada Nirodha Samapati. Akan tetapi itu pun juga bukan pencapaian nibbana. Hanya saja samatha dan vipassana harus dikembangkan untuk mencapai itu. Karena ketika seseorang keluar dari Nirodha Samapati, hanya ada dua kemungkinan. Harus keluar dulu. Ada dua kemungkinan saja. Ia kalau batinnya, kotoran batinnya tidak hancur secara keseluruhan, dia mencapai kesucian anagami. Dan tentu kalau seluruh kotoran batinnya hancur, ia mencapai kesucian arahanta. Hanya ada dua kemungkinan, mencapai anagami atau arahanta. Tetapi tidak semua arahat, tidak semua anagami harus mencapai arupa jana, harus mencapai Nirodha Samapati. Nah tetapi kalau ingin mencapai keduanya ini, atau mencapai pencapaian ini, maka samatha dan vipassana harus dikembangkan. Nah, samatha adalah ketenangan batin. Kenapa hanya samatha saja memang tidak membawa kepada pembebasan? Kita bisa melihat pada zaman Sang Buddha, tidak hanya Sang Buddha saja, bahkan banyak pertapa, banyak brahmana lain yang juga mereka mempraktikkan meditasi, mengembangkan ketenangannya sampai pada tingkat pencapaian jana-jana yang tertinggi. Termasuk dua
guru meditasi yang pernah bertemu dengan Bodhisattva Alarakalama, yang kemudian menjadi guru dari Petapa Gautama ketika masih Bodhisattva, juga telah mencapai tingkatan jana Akincanayatana, dan itu salah satu yang tertinggi. Kemudian bertemu dengan Uddakaramaputa, yang mana gurunya Uddakaramaputa ini mengajarkan pencapaian jana yang tertinggi, Newasanya Nasanya Yatana. Dan Petapa Gautama bersama-sama dengan Uddakaramaputa mempelajari ajaran ini. Jadi Uddakaramaputa itu bukan guru dari Petapa Gautama. Kalau Alarakalama adalah gurunya ketika masih Bodhisattva. Tetapi Uddakaramaputa adalah teman seperjuangan. Teman seperjuangan dari Bodhisattva Petapa Gautama. Maka ketika Petapa Gautama mencapai Newasanya Nasanya Yatana, bahkan Uddakaramaputa meminta Petapa Gautama untuk menjadi gurunya. Karena sesama teman perjuangan. Mereka telah mencapai berbagai macam pencapaian jana. Tetapi ternyata itu bukan sebagai final, itu bukan sebagai pembebasan. Karena pada saat seseorang mencapai jana dan dalam pengembangan pencapaian jana, mau tidak mau, persepsi adanya aku, adanya self itu masih ada. Masih ada. Karena di sana tidak ada perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Sebagai contoh adalah ketika seseorang mengembangkan metta, cinta kasih. Apa objek dari metta bhavana? Ketika barangkali Samnera pernah mempraktikkan meditasi untuk pengembangan cinta kasih, apa objeknya? Objeknya apa biasanya? Ya? Bagaimana? Mendoakan semua makhluk berbahagia. Metta. Ya. Iya. Objeknya adalah makhluk kan? Objeknya adalah makhluk. Yang kita bayangkan dalam batin kita sebagai objeknya, sebagai nimitanya adalah makhluk. Apakah makhluk secara spesifik? Spesifik artinya memang kita secara sengaja menunjukkan atau tertuju pada orang tertentu atau makhluk tertentu, mungkin orang tua, mungkin guru, mungkin sahabat, atau makhluk secara umum, secara keseluruhan. Tetapi apapun itu, objeknya adalah makhluk. Sedangkan perenungan, semoga ia berbahagia, semoga ia bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan menyakiti dan tersakiti, itu adalah nilai-nilai luhur yang disertakan dalam meditasi tersebut. Objeknya adalah makhluk. Nilai-nilai luhur yang disertakan dalam pengembangan metta tersebut itu berbeda. Karena objeknya adalah makhluk, maka masih ada persepsi bahwa ada self. Itulah kenapa metta bhavana juga bagian dari samatha. Bahkan ketika merenungkan menggunakan objek atau mengembangkan pengembangan batin menggunakan buddhanusati, perenungan terhadap Buddha, itu juga samatha. Dan objeknya apa? Objeknya apa? Sang Buddha kan? Walaupun yang dibayangkan masing-masing orang itu bisa berbeda-beda, tetapi objeknya itu seakan-akan ada makhluk Buddha. Mungkin kalau orang Sri Lanka ya Buddhanya seperti wajah Buddha di Sri Lanka kan. Orang Thailand Buddhanya seperti Buddha, wajahnya seperti orang Thailand. Kita orang Indonesia ya tergantung di wihara mana kita berdiam kan.
Wajahnya berbeda-beda, tetapi apapun itu, objek yang kita bayangkan adalah Buddha, makhluk. Sedangkan kualitas-kualitas Sang Buddha yang pada waktu itu direnungkan itu adalah nilai-nilai luhur yang disertakan di dalam meditasi menggunakan objek Buddha. Maka di situ masih ada semacam persepsi ada makhluk, ada self, ada diri. Dan itu adalah samatha. Bahkan ketika berbicara tentang asubha bawana, melihat atau mengembangkan batin dengan melihat sifat menjijikan dari tubuh, itu pun juga masih ada sebuah persepsi bahwa ada makhluk. Makhluk yang tubuhnya hancur. Makhluk yang tubuhnya tercerai-berai dan sebagainya. Masih ada persepsi makhluk. Tetapi karena yang dikembangkan adalah nilai-nilai luhur, walaupun masih ada persepsi keberadaan makhluk, itu cukup untuk membawa batin menjadi tenang. Dan samatha itu cukup untuk membawa batin bebas dari nafsu ragawi. Maka samatha oleh Sang Buddha dikatakan, apa tujuan mengembangkan samatha? Cittang bhaviyati. Supaya batin berkembang. Dan apa tujuan mengembangkan batin? Rago pahyati, supaya nafsu ragawi ditinggalkan. Batin berkembang di sini mengacu kepada batin yang bebas dari 5 rintangan batin. Citta bhaviyati, batin berkembang. Dan ketika batin bebas dari 5 rintangan batin, maka raga nafsu ragawi tidak ada di situ. Sekedar itu. Tetapi kemudian, apa tujuan dari vipassana? Adalah panya bhaviyati, agar kebijaksanaan berkembang. Tentu di sini berkembang, maksudnya kebijaksanaan mengacu kepada anicca, dukkha, dan anatta, agar berkembang. Dan apa tujuan dari agar kebijaksanaan berkembang? Avijja pahyati, agar ketidaktahuan itu ditinggalkan. Arahnya ke situ. Nah, sehingga ketenangan itu sendiri penting, walaupun tidak membebaskan secara total. Yang juga harus disertakan di sana kebijaksanaan, yaitu dengan cara praktek pengembangan vipassana. Akan tetapi kebijaksanaan akan semakin berkembang ketika batin pun juga semakin tenang. Dengan batin yang semakin tenang, maka mudah sekali bagi seseorang untuk mengembangkan kebijaksanaan. Itulah kenapa pada saat Sang Buddha awal sekali baru mencapai kebuddhaan dan diminta oleh Brahma Sahampati untuk membabarkan Dhamma, padahal awalnya beliau itu sebenarnya tidak terpikir untuk membabarkan Dhamma. Karena melihat bahwa Dhamma yang beliau realisasi itu begitu dalam, sangat dalam, sulit dilihat, sulit dipahami, dan tidak bisa dipahami hanya sekedar dengan logika. Ataku wacaro. Walaupun kita umat Buddha kadang-kadang sombong. Wah, ajaran Buddha itu sesuai dengan logika, masuk akal. Ya memang masuk akal sesuai dengan logika, tetapi Dhamma yang tinggi, yang mendalam ternyata tidak bisa dipahami dengan sekadar logika. Attaka wacaro. Nah, karena melihat demikian, pada waktu itu Sang Buddha kemudian tidak terpikir
untuk membabarkan dhamma. Toh ketika membabarkan dhamma, paling-paling hanya memunculkan kelelahan. Orang-orang tidak akan memahami. Sementara untuk bisa memahami dhamma, seseorang harus apa? Harus menjadi patisotagami. Patisotagami adalah orang-orang yang melawan arus. Arus apa? Arus kesenangan indrawi. Dan sementara kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, dewa dan manusia, itu adalah anusotagami. Orang-orang yang mengikuti arus kesenangan indrawi. Awalnya Sang Buddha tidak terpikir untuk membabarkan dhamma. Tetapi kemudian Brahma Sampati datang dan menyampaikan bahwa walaupun sedikit ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya, dengan kata lain memiliki sedikit kotoran batin yang ketika dhamma dibabarkan mereka akan paham. Baru kemudian Sang Buddha dengan kekuatan batinnya pun melihat, oh ternyata benar. Walaupun sedikit, ada orang-orang yang nanti akan paham apa yang kalau beliau sampaikan berkenaan dengan dhamma yang membebaskan. Dan kemudian muncul dalam batin beliau, siapakah kira-kira yang akan paham dhamma yang akan beliau babarkan. Muncullah dalam batin Alarakalama dan Udaka Ramaputa. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki sedikit sekali kotoran batin. Karena sudah mencapai Akincana Yatana, dewasanya nasanya yatana. Batinnya itu sudah begitu bersih. Tinggal ya memoles ya. Tinggal memoles saja langsung bersih gitu kan. Ibaratnya begitu. Memoles dengan dhamma. Karena biasanya mereka pada zaman itu, mereka itu melihat bahwa pencapaian jana itu selalu diidentikan dengan atta, dengan self yang paling tinggi. Dan itulah sebenarnya yang berbeda dari ajaran Buddha. Bahwa pencapaian ini pun juga bukan sebagai self. Nah, itu yang harus kemudian dipahami. Hanya sayangnya dua guru ini telah meninggal. Dan karena mereka memang sudah begitu terampil di dalam arupa jana, ketika meninggal terlahir di alam arupa Brahma. Yang tidak memungkinkan bagi Sang Buddha bahkan untuk membabarkan dhamma kepada mereka. Mereka sudah begitu entrance dengan batinnya. Sudah tidak punya materi untuk bisa mendengar. Barangkali kalau yang mereka terlahir di alam rupa Brahma, Sang Buddha masih bisa datang ke sana. Kalau rupa Brahma masih bisa mendengar, masih bisa memahami dhamma, masih bisa mencapai kesucian. Arupa Brahma tidak bisa. Nah, artinya adalah orang-orang yang batinnya sudah super tenang dengan pencapaian jana lebih mudah untuk bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta. Itulah kenapa samatha juga penting. Tetapi bukan berarti seseorang ketika mempraktikkan dhamma harus samatha dulu. Vipassana dulu pun juga tidak masalah. Hanya saja nanti seiring dengan waktu pun, mau tidak mau, ketenangan batinnya pun juga harus dikembangkan. Nah itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, bahwasanya dalam citta bawana ini memang ada dua yang harus kita kembangkan. Ketenangan batin dan kebijaksanaan batin. Keduanya sama-sama penting dan keduanya memang harus dikembangkan. Tetapi yang terpenting sekarang adalah mempraktikkan citta bawana. Enggak harus samatha. Mempraktikkan citta bawana, mengembangkan batin dengan apapun cara yang kita lakukan. Dua hal sekali lagi yang harus kita lakukan. Apapun yang buruk-buruk ditinggalkan, apapun yang baik-baik dikembangkan. Itu saja. Nanti arahnya membawa kepada batin yang tenang atau membawa batin yang bijak, masing-masing
yang akan tahu. Ya, saya kira demikian. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga kita semua maju di dalam meditasi. Terima kasih.